Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan aku Siti Nurkaresa dari kelas 1231. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi matematika tingkat lanjut yaitu turunan fungsi aljabar. Nah, menurut pemahaman kalian, apa sih yang disebut dengan turunan fungsi aljabar? Sebelum kita jawab pertanyaan tersebut, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep turunan fungsi aljabar, dan yang kedua, menentukan turunan dari berbagai bentuk fungsi aljabar menggunakan aturan yang sesuai. Nah, yang selanjutnya ada pengertian turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar adalah konsep dalam matematika yang menyatakan laju perubahan nilai suatu fungsi terhadap perubahan variabelnya, atau dapat diartikan sebagai kemiringan atau gradien garis singgung pada grafik fungsi di suatu titik. Untuk lebih mudah memahami, di sini ada contoh soal dan rumusnya. Untuk soal yang pertama ada fx sama dengan 3x kuadrat. Dengan rumus turunan, jika ada bentuk soal fx sama dengan ax pangkat n, yang dimana a sebagai koefisien, x sebagai variabel, dan n sebagai pangkat, maka f aksennya sama dengan n dikali ax n min 1. Maka untuk penyelesaian soalnya kita gunakan rumus tersebut. Di sini rumusnya n dikali a. N itu adalah pangkatnya, berarti 2, dan A itu adalah koefisiennya, berarti 3. Jadi di sini 2 dikali 3, X. Nah, lalu di sini ada N min 1, pangkat N min 1. N itu adalah pangkatnya, yaitu 2, dan kita kurangi 1. Maka hasilnya adalah 6X, karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu di sini X pangkat 2 min 1. 2 dikurangi 1 adalah 1. Maka kalau X pangkat 1 itu tidak usah ditulis. Maka hasilnya adalah 6X. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada soal fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 6x min 7. Di sini kita menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu n dikali ax pangkat n min 1. Untuk penyelesaiannya, kita selesaikan satu persatu. Yang pertama, kita selesaikan 4x kuadrat dengan menggunakan rumus yang tadi seperti penjelasan di awal. Jadi, f aksennya sama dengan 2 dikali 4x pangkat 2 min 1. Plus, kita selesaikan yang kedua, yaitu 6x. Maka, hasilnya jadi 1 dikali 6x pangkat 1 min 1. Nah, kenapa pangkatnya 1 min 1? Padahal di sini 6x-nya tidak memiliki pangkat. Sebenarnya 6x ini memiliki pangkat, yaitu 1. Namun, biasanya pangkat 1 tidak ditulis. Jadi hasilnya 1 dikali 6x pangkat 1 min 1. Lalu yang terakhir yaitu 7. Di sini 7 itu hanya konstanta. Maka sesuai rumus yang sudah ditulis di sini, jika fx sama dengan c atau konstanta, maka f aksennya sama dengan 0. Selanjutnya kita operasikan. Yang pertama 2 dikali 4x sama dengan 8x pangkat 2 min 1 yaitu 1. Jadi isinya 8x. Lalu ditambah 1 dikali 6x sama dengan 6x pangkat 1 min 1 sama dengan 0. Maka hasilnya 6. Kenapa tidak 6x? Karena di sini x-nya pangkat 0 ya, jadi tidak usah ditulis. Maka f aksennya sama dengan 8x plus 6. Next ke contoh soal berikutnya. Diketahui fx sama dengan 4x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 5x plus 1. Tentukan turunan nilai f aksen min 2. Jika tadi kita menyelesaikan soal dengan pertanyaan f aksen x, fx yang ditanyakan itu fx. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah f min 2. Cara menjawabnya sama, kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu n dikali ax pangkat n min 1. Kita masukkan rumus tersebut. Di sini kita menyelesaikan yang 4x pangkat 3 dulu. Jadi 3 dikali 4x pangkat 3 min 1 plus yang 3x pangkat 2-nya
menjadi 2 dikali 3x pangkat 2 min 1, min yang 5x jadi 1 dikali 5x pangkat 1 min 1. Maka f aksennya sama dengan 12x kuadrat plus 6x min 5. Nah, kita sudah menemukan f aksen x-nya. Sekarang kita ubah x-nya menjadi min 2. Maka hasilnya menjadi 12 dikali min 2 kuadrat plus 6 dikali min 2 min 5. Lalu kita operasikan. Di sini kita selesaikan yang ada di dalam kurung dulu. Jadi f aksen min 2 sama dengan 12 dikali 4, karena min 2 dikali min 2 sama dengan 4. Lalu plus 6 dikali min 2 sama dengan min 12 dan min 5. Lalu kita operasikan lagi, dan hasilnya menjadi 48 kurangi 12 kurangi 5 sama dengan 31. Jadi f aksen min 2-nya sama dengan 31. Next ke contoh soal berikutnya. Di sini ada bentuk soal yang berbeda. Jika ada fx sama dengan u dikali v, maka f aksen x-nya sama dengan u aksen dikali v plus u dikali v aksen. Untuk lebih memahami, di sini kita akan menyelesaikan contoh soalnya. Diketahui fx sama dengan 3x kuadrat plus 5x plus 1 dikali 2x plus 1. Tentukan turunan nilai f aksen x. Untuk menjawabnya, pertama kita harus mencari u aksennya terlebih dahulu. Menggunakan rumus yang sama, yaitu n dikali a x pangkat n min 1. Di sini kita ubah 3x kuadratnya menjadi 2 dikali 3x pangkat 2 min 1 plus 5x-nya menjadi 1 dikali 5x pangkat 1 min 1, dan plus 1-nya ini 0 ya, karena konstanta, jadi dia tidak usah ditulis. Maka u aksennya sama dengan 6x plus 5. Lanjut, kita mencari v aksennya. V aksennya menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Jadi 2x-nya menjadi 1 dikali 2x pangkat 1 min 1 dan plus 1-nya menjadi 0. Maka v aksennya adalah 2. Lanjut, kita mencari f aksen x. Di sini rumusnya yaitu u aksen dikali v plus u dikali v aksen. Kita masukkan u aksennya yaitu 6x plus 5, v-nya adalah 2x plus 1, ditambah u-nya yaitu 3x plus 5x plus 1, dan v aksennya adalah 2, jadi dikali 2. Lalu di sini kita operasikan, f aksen x-nya sama dengan 6x dikali 2x sama dengan 12x kuadrat. 6x dikali 1 sama dengan 6x, 5 dikali 2x sama dengan 10x, dan 5 dikali 1 sama dengan 5. Lalu kita operasikan yang sebelahnya, 3x dikali 2 sama dengan 6x, 5x dikali 2 sama dengan 10x, dan 1 dikali 2 sama dengan 2. Lalu yang terakhir kita operasikan dengan yang sederajat. 12x kuadrat ditambah 6x kuadrat sama dengan 18x kuadrat. 6x ditambah 10x ditambah 10x sama dengan 26x. Dan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Maka f aksen x-nya sama dengan 18x kuadrat plus 26x plus 7. Lanjut ke contoh soal yang terakhir dengan bentuk yang berbeda. Turunan y sama dengan u per v adalah y aksen sama dengan u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen per v kuadrat. Untuk lebih memahami, kita pecahkan contoh soalnya. Diketahui fx sama dengan 2x kuadrat min 4 per 4x plus 1. Untuk menjawabnya, kita harus menemukan u aksen dan v aksennya. Seperti biasa menggunakan rumus yang sama, yaitu n dikali a x
pangkat n-1. Di sini kita akan mencari U aksennya terlebih dahulu dengan mengubah 2x pangkat 2 atau 2x kuadrat. 2x kuadrat berubah menjadi 2 dikali 2 x 2 min 1, maka hasilnya adalah 4x. Kita mencari V aksen yaitu dengan mengubah 4x. 4x ini menjadi 1 dikali 4 x pangkat 1 min 1, maka hasilnya adalah 4. Di sini berarti sudah ketemu ya U aksen dan V aksennya. Kita akan lanjut mencari F aksen X-nya dengan rumus U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen per V kuadrat. Kita masukkan U aksennya yaitu 4x dikali V yaitu 4x plus 1 dikurangi U-nya adalah 2x kuadrat min 4 dikali V aksennya adalah 4 per V kuadratnya yaitu 4x plus 1 kita kuadratkan. Lalu di sini kita operasikan 4x dikali 4x sama dengan 16x kuadrat. Lalu 4x dikali 1 sama dengan 4x min 2x kuadrat dikali 4 sama dengan 8x kuadrat. Lalu 4 dikali 4 sama dengan 16 per 4x plus 1 kuadrat. Lalu kita operasikan lagi dengan pangkat yang setara seperti 16 kuadrat dioperasikan dengan 8x kuadrat. 16 kuadrat dikurangi 8x kuadrat sama dengan 8x kuadrat. Lalu 4x di sini tidak ada yang sederajat, jadi kita tulis ulang. Begitupun dengan 16. Jadi hasilnya adalah 8x kuadrat plus 4x plus 16 per 4x plus 1 kuadrat. Selesai.